Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Hizbullah dan Sabilillah berhasil pukul mundur PKI pada peristiwa pemberontakan di Madiun tahun 1948. Mereka berhasil menggagalkan pemberontakan PKI dengan merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Sebelumnya, PKI melalui sayap militernya, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, berhasil menguasai Madiun pada tanggal 19 September 1948. Selama 11 hari lamanya, Maospati, Goranggareng, Magetan, Ngawi, Walikukun, Ponorogo, dan Pacitan jatuh ke tangan PKI. Laskar Hizbullah dan Sabilillah segera melakukan jihad melawan PKI. Mereka bersinergi dengan prajurit TNI dan laskar yang lainnya sehingga berhasil memukul mundur PKI keluar Madiun. Mereka mengepung Karisidenan Madiun, Tentara Merah atau PKI. Hanya secara fisik, kota-kota tersebut dikuasainya. Tetapi tidak demikian halnya dengan hati rakyat. Di kota-kota tersebut, serta di desa-desa sekitarnya, ungkap Profesor Ahmad Mansur Surya Negara dalam bukunya Api Sejarah 2. Menurut Profesor Mansur, pasukan dari PKI akhirnya mundur meninggalkan Madiun menuju ke Dangus, Madiun Selatan. Dalam pelariannya tersebut, mereka terpecah menjadi dua arah, yaitu Muso ke Ponorogo dan Amir Syarifuddin ke Purwodadi. Berkat kesigapan dari Laskar Hizbullah di bawah komando Kompi Sumardi yang bergerak dari Trenggalek menuju Ponorogo berhasil mengejar rombongan Muso. Muso pun tewas dalam baku tembak yang berlangsung pada 31 Oktober 1948. Dari Madiun, lari ke Dungus, dan dari Dungus, lari ke Semanding Sumaroto, Ponorogo. Di sini, jasadnya dibakar habis menjadi abu di tengah ribuan rakyat, ucap Profesor Mansur. Sementara Amir Syarifuddin ditangkap oleh Kompi Pasopati di bawah pimpinan Kapten Ranu pada 29 November 1948. Selanjutnya, ia diserahkan kepada TNI Batalion RA Kosasi atau Brigade Siliwangi. Amir beserta 11 rombongannya akhirnya dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati berlangsung di Desa Ngalihan, Karanganyar, Solo atas perintah gubernur dari militer Solo, Kolonel Gatot Subroto. PKI menempatkan Madiun sebagai pusat kegiatannya demi merebut kekuasaan dari pemerintahan pusat yang ada di Yogyakarta. Ibu kota negara pun dalam keadaan darurat. Secara geografis, Yogyakarta dikepung oleh basis-basis PKI. Madiun dan daerah sekitarnya, mulai dari Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Ngawi, Boyolali, Purwodadi, Bojonegoro, hingga ke Pati, terus melingkar sampai ke Magelang, Klaten, Solo, dan Wonogiri yang menjadi basis masa PKI. Memasuki tahun 1947, kekuatan PKI telah masuk hingga ke desa-desa di wilayah tersebut. Meluasnya pengaruh PKI memudahkan mereka dalam merekrut calon-calon dari pasukan PKI. Mereka yang bergabung dengan PKI pada waktu itu berasal dari berbagai kalangan. Mereka diantaranya adalah buruh, petani, petani penggarap, guru, pegawai, bahkan para preman, warok, dan pendekar menjadi anggota PKI. Kelompok terakhir itulah yang dijadikan kelompok pemukul lawan, ungkap Agus Sunyoto, peneliti sejarah Nahdlatul Ulama dalam bukunya Benturan NU dengan PKI 1948 hingga 1965. Para ulama dan umat Islam di Karisidenan Madiun khususnya mulai merasakan keresahan. Pasukan PKI secara terang-terangan membuat teror
pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Situasi semakin kacau dan menakutkan. Tiap malam terjadi perampokan dan pencurian, disertai penganiayaan dan pembunuhan. Sasarannya yaitu orang atau tokoh agama, tokoh Masyumi atau tokoh NU, dan orang kaya yang sudah naik haji. Dan kalau kebetulan punya anak gadis atau perawan, tidak segan-segan mereka diperkosanya. Orang-orang sudah tahu bahwa pelakunya adalah orang-orang komunis dari PKI. Bagi orang-orang yang ingin selamat dari perampokan, pencurian, dan penganiayaan, maka jauhilah tokoh agama, Masyumi, dan juga NU, dan bergabunglah pada PKI. PKI dan orang-orang komunis telah menjadi monster yang menakutkan. Orang awam atau rakyat jelata atau yang rumahnya terpencil di pelosok pedesaan merasa tidak aman dan tak terlindungi oleh pemerintah. Mereka dipaksa untuk bergabung dengan orang-orang PKI untuk mendapatkan perlindungan. Sementara bagi warga NU mulai meninggalkan tempat ke daerah yang dianggap aman. Ulama-ulama di Jawa Timur melakukan berbagai cara untuk memulihkan keadaan tersebut. Pertama, mereka mengadakan Muktamar NU ke-17 di Madiun. Kedua, pusat kegiatan PBNU yang sebelumnya di Surabaya dipindahkan di Madiun. Kiai Hasyim Asy'ari dalam pidato pembukaannya Muktamar NU itu menyerukan agar pesantren segera merapatkan barisannya. Pesantren di wilayah Karisidenan Madiun yaitu Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo, dan daerah yang terdekatnya diminta untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi kekuatan pesantren segera dilakukan di bawah komando Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ia bertugas mengkondisikan laskar-laskar Islam seperti Hizbullah dan Sabilillah se-Jawa. Acara konsolidasi laskar Islam berlangsung di Ngawi, tidak jauh dari Madiun. Bertepatan dengan acara tersebut, pecahlah pemberontakan PKI di Madiun. Konsolidasi pun ditutup dan diperintahkan untuk segera berjihad melawan PKI di wilayahnya masing-masing. Para laskar Islam pun harus lebih dahulu berjuang untuk keluar dari Ngawi. Untuk bisa keluar dari Ngawi juga sangat susah, tetapi karena semuanya telah belajar strategi dan taktik bertempur di Cibarusa selama masa penjajahan Jepang, maka mereka bisa keluar dari Ngawi dengan selamat, ujar Agus. Laskar Hizbullah dan Sabilillah pun sukses melakukan misi jihadnya. Mereka bersama pasukan divisi Siliwangi, TNI berhasil menguasai kembali Madiun dan daerah yang lainnya tepat pada tanggal 30 September 1948. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.